kita mulai dengan pertanyaan dasar ya Pak. Ya, Nah, sebenarnya apa saja jenis sumber pembiayaan yang umum diakses oleh pelaku usaha mikro, Pak? iya sebenarnya banyak sumber pembiayaan ya untuk usaha mikro yang tersedia. Mulai aja dari misalnya bank gitu ya, lembaga keuangan mikro, ada bank perkreditan rakyat atau kita kenal BPR, ada pegadaian, ada KUR, ada koperasi, ada yang sekarang ramai itu fintech ya, digital lending, kemudian ada crowdfunding gitu yang mulai kedengaran di Indonesia, ada venture capital, bahkan kalau kita lihat ada pembiayaan-pembiayaan dari individu gitu ya, yang informal, eh, baik itu syariah maupun yang konvensional. Jadi banyak sebenarnya sumber pembiayaan usaha mikro di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sona. Tadi Bapak menyebutkan pembiayaan formal dan informal. Apa sih Pak perbedaan mendasar antara kedua jenis pembiayaan tersebut? Ya, biasanya kalau pembiayaan formal tuh terdaftar, berizin, dan dia ada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang di Indonesia seperti OJK, BI gitu ya. Karena di Indonesia sudah ada otoritas berwenangnya, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank, termasuk mungkin salah satunya perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Jadi istilah formal biasanya merefer pada institusi yang sudah terdaftar, berizin, dan ada secara resmi di bawah pengawasan otoritas berwenang gitu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Terus kalau pengusaha mikro gitu ingin katakan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal, itu prosedur dan persyaratan dasarnya bagaimana ya Pak? Ya, sebenarnya masing-masing institusi, bank atau lembaga keuangan non-bank itu punya aturannya sendiri-sendiri. Tergantung tentunya perusahaan masing-masing gitu ya. Jadi ada yang apa syarat-syaratnya juga bervariasi, tapi pada umumnya mereka biasanya melihat yang namanya kita sebut 5C gitu ya. Eh, Yaitu terdiri dari karakter, kemudian ada juga berkaitan dengan capacity. Capacity ini dalam arti repayment capacity, jadi mereka melihat kemampuan membayar dari eh, calon nasabahnya. Ada juga berkaitan dengan kolateral atau jaminan, bisa juga berkaitan dengan jumlah kapital yang ada di calon nasabahnya dan juga ada beberapa kondisi lainnya. Jadi ini bervariasi dari dari tiap bank juga punya peraturan yang beda-beda antara yang bahkan di satu bank himbara aja, bank-bank negara itu persyaratannya bisa beda-beda. Jadi persyaratan inilah yang harus kita ketahui apa saja yang mereka butuhkan supaya sumber akses pembiayaan ultra apa mikro ini bisa kita peroleh gitu. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menyebutkan banyak sekali Pak ya sumber pembiayaan. Ada yang formal, bahkan sangat formal begitu Pak ya. Ada yang bahkan sangat tidak formal. Bapak bisa Kak berikan gambaran Pak. Apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing Pak secara umum Pak? Ya, secara umum ada bank atau lembaga keuangan yang memberikan persyaratan yang ketat gitu ya. Ada juga yang longgar gitu ya, dalam arti persyaratannya lebih mudah bagi usaha mikro. Namun semua itu tentu ada eh, apa
ada keuntungan maupun kelemahan daripada masing-masing persyaratan tersebut. Kalau yang syaratnya ketat, biasanya itu biaya komersilnya, biaya bunganya, biaya jasanya cenderung lebih murah karena berkaitan dengan tingkat risiko. Kalau persyaratannya ketat, berarti tingkat risikonya bagi perbankan itu lebih kecil sehingga bank atau lembaga keuangan bisa me- memberikan jasa atau bunga yang affordable gitu ya, lebih murah bagi nasabah calon-calon nasabahnya. Dan juga ada juga yang mensyaratkan persyaratan yang sangat mudah gitu ya. Nah, tentu hal ini nanti berkaitan juga dengan eh, apa biaya atau suku bunga yang ditawarkan. Namun dari berbagai penawaran-penawaran tersebut bisa aja kita mendapatkan kedua-duanya gitu ya. Persyaratan relatif mudah dan eh, jasanya juga lebih murah karena ada program-program tertentu yang ditawarkan gitu ya oleh lembaga keuangan karena ada program khusus gitu ya. Jadi sumber-sumber pembiayaan kekurangan dan kelebihannya itu eh, sangat bergantung pada lembaga keuangan bersangkutan. Ada juga yang menawarkan produk khusus gitu ya. Misalnya kalau petani itu kan bayarnya nggak bisa istilahnya bulanan gitu ya. Bayarnya pas saat mereka lagi panen. Nah, itu juga ada yang menawarkan produk khusus, Yarnen gitu ya. Jadi bayar setelah pasca panen. Dan itu semua tentu didesain oleh bank, oleh lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan khusus daripada calon nasabahnya.